Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita nyiapkan ini dulu, bahan-bahannya dulu. Saya kenalin dulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah kita siapkan bawang putih. Bawang putih selalu ada cabai rawit. Ini kita karena olio-olionya kita pengen sedikit lebih spicy. Jadi sebenarnya ada juga nanti kita bisa pakai apa namanya chili flakes, tapi kita pakai cabai aja biar lebih mantap. Terus habis itu juga ada basil, daun basil, terus ada kita pakai parmigiano reggiano, parmigiano cheese, parmigiano keju. Ini kita pakai sebagai parmesan. Tapi nanti karena kita pakai yang utuh, jadi nanti kita harus parut. Terus lalu pasta spaghettinya. Terus ada olive oil. Nah ini dia, nanti kita pakai tuna. Jadi kita beli pakai kalengan ini tuna. Terus lalu Himalayan salt. Kita pakai yang rock salt ini, jadi yang lebih utuh, lebih kasar. Terus peppercorn, tapi nanti black pepper, lada hitam. Terus tadi yang udah kita bereskan yaitu parsley. Nah udah beres. Sekarang kita mulai untuk nyiapin bawang putihnya dulu. Bawang putihnya kita kupas. Satu siung aja mungkin cukup. Tapi nanti sebenarnya kita bisa pakai yang model kayak yang di mince gitu ya, dikeprek gitu, atau kita potong iris tipis-tipis. Kenapa? Supaya ketika orang makan masih ada rasa bawang putihnya, itu ada yang masih utuh gitu loh, masih ada bawang putih yang kasar, itu rasanya lebih pas kalau kita buat olio-olio. Berarti kayak bumbu dasar gitu ya, Chef? Ya, ini bumbu dasarnya seperti ini. Bawang putih gitu ya? Ya, ada beberapa orang yang sampai saya kadang bingung nih. Bukannya saya mau ini apa namanya, mau menjudge, tapi ada orang yang kadang masak, terutama kalau lihat di sosmed, di internet itu ya, dia masak, udah masak pakai bawang putih begini. Ini kita ngomongin pasta ya, ngomongin spaghetti, aglio olio gini. Terus aku lihat tuh ada resep tuh, aku iseng-iseng lihat masih kasih tambahin kaldu bumbu jamur. Saya rasa, aduh, ini apa nggak over ini ya, apa namanya, over penyedap gitu loh. Karena sebenarnya rasa bumbu itu udah didapatkan dari bawang putih, bawang merah, terus habis itu herbs yang lain ya. Kenapa kok masih harus tambahin? Itu kan bumbu penyedap, itu kan adalah penguat rasa. Terus dia pakai MSG juga, MSG. Buat aku sih, kalau kita bisa bikin pakai bahan-bahan yang alami, kenapa enggak? Iya. Tapi kaldu jamur gitu, Mas? Masih dikasih kaldu campur, kecuali kalau umpamanya kita emang mau pengen masakan yang memang perlu bumbu gitu loh. Penambahan Penguat gitu ya? bumbu ya. Kayak umpamanya kita masak rawon, kita masak sel rodeh, kita masak masakan tradisional Indonesia gitu, perlu. Karena kadang kan kita udah ini semua udah pakai bumbu-bumbu yang alami, bumbu lengkap gitu ya. Itu masih ada rasa kurang gitu loh. Karena pertama karena kita memasaknya kan hanya cuma 1 jam gitu ya. Jadi proses penguatan dari rasa bumbu itu belum cukup maksimal ketika dimasak. Makanya oleh karena itu perlu ditambahkan penguat rasa, yaitu MSG atau kaldu-kaldu gitu untuk menguatkan rasanya. Tapi kalau itu masakan itu seperti contohnya rawon. Rawon tuh kalau dimasak semakin lama dimasak lagi itu semakin enak. Rawon, lodeh, masakan-masakan itu ya. Kalau diinepin lagi semalam, itu malah enak. Itu orang kalau umpamanya habis nyobain lodeh hari pertama gitu, habis itu dia makan lagi hari kedua gitu, dipanasin aja.
itu mereka rasa kok tambah lebih enak ya. Iya, karena bumbunya itu meresap, Oh, iya. karena keluar semuanya. Ditambahin aja bumbu baru gitu ya Mas ya. Enggak, cuma dipanasin enggak, doang. manasin Panasin doang. doang itu Oh. itu Menguat ya? udah mantep rasanya, muncul. Nah, itulah makanya perlunya dengan adanya penguat rasa itu, enhancing kan, untuk nambahin si bumbu-bumbu yang aslinya udah kita masukkan di dalam makanan itu. Nginep semalam rawon. Iya, gitu. kan enak gitu. Iya, iya. Kaldunya jadi lebih kerasa, dagingnya jadi lebih kerasa. Ini yang terutama adalah ketika kita masak spaghetti aglio olio, itu ketika kita mau memasak bawang putih dan daun-daun ini, kita harus berbarengan. Jadi tidak boleh, jadi jangan sampai minyaknya kita tuangkan terus lalu kita panasin dengan api baru kita masukkan. Tapi kalau bisa ini sebelum dinyalakan apinya, kita masukkan dulu ini olive oilnya, ya. Olive oil kalau bahasa Indonesianya minyak zaitun, tapi ini kita olive oil. Ini agak banyak ya, nih agak banyak karena namanya juga aglio olio. Aglio olio itu oily, jadi pastanya itu spagettinya adalah berminyak, lebih banyak minyaknya. Oke, terus habis itu jangan lupa karena kita akan masak aglio olio tuna, jadi kita pakai tuna. Tapi kita belinya pakai tuna kalengan ya. Oke. Nah, begitu minyak kita tuangkan, sekarang saatnya kita nyalakan api. Oke. Nah, nyalakan api itu langsung kita masukkan ini. Langsung kita masukkan bawang putihnya. Kita untuk berapa orang ini? Kita untuk 4 orang ya. Ini cukup. Terus parsley, batang parsley. Nah, batang parsleynya kita masukkan semua. Sambil menunggu ini, kita aduk-aduk dan jangan sampai gosong ya, jangan sampai berubah warna banget si bawang putihnya nih. Jadi kita campur. Pokoknya konsepnya adalah minyaknya harus banyak. Tapi ya nggak sebanyak-banyak banget, jangan sampai penuh. Pancinya jangan sampai, wajannya jangan sampai penuh, pennya jangan sampai penuh. Itu namanya kecebur itu. Kecebur. Ya. Oh iya, saya lupa, sorry. Ini kita kecilin dulu apinya. Kita belum potong Oh, iya. rasa ini. Rasa Dari pedesnya cabai. belum. Iya. Rasa pedesnya belum nih. Jadi kita harus siapkan cabenya, jangan lupa ini cabai. Hampir kelupaan kita. Hampir kelupaan. Tenang, tapi oke, it's okay. Nah, terus kita masukkan juga nih cabenya. Biar rasa pedesnya kerasa nih. Nanti sampai keluar aroma rasa itunya baru kita angkat. Oh ya, ini kan baru belum mendidih kan? Kita kasih Himalayan salt dulu. Kita kasih garam untuk pastanya supaya ada rasa asin. Kalau kita ngandalin nanti setelah matang, rasa asinnya kurang meresap. Jadi biarin dia nanti si
si pastanya nanti akan ada rasa asin dari air rebusan itu. Oh, nyerap gitu ya, Bu? Pastanya ya. And little bit salt. Kita ambil setengahnya, setengah untuk satu orang, untuk dua orang. Cara ini gini. Terus berapa menit ini kira-kira? Kalau di sini 9 menit. Oh, di sana ya? Ada. Jadi 9 menit kita harus merebus dari saya dulu saya itu terobses dengan Itali, hal-hal yang berhubungan dengan Itali. Kenapa tuh, Mas? Ya apa namanya, suka aja, karena buat aku orang Itali kalau ngomong itu kayak romantic language gitu. Terus saya juga ngefans sama klub Itali, bola Itali. Waktu itu ada Inter Milan, ada AC Milan, ada Juventus. Terus saya pernah belajar bahasa Itali. Oh, sempet. Bahkan dari belajar bahasa Itali itu aku dapat kerjaan sebagai translator bahasa Itali. Waktu itu kebetulan di Surabaya, tepatnya di Gresik, itu ada pabrik furniture baru. Pabrik furniture itu dari Itali. Terus alat-alatnya, mesinnya itu dari Itali, sehingga mereka butuh penerjemah karena si mesin-mesinnya itu mendatangkan teknisinya dari Itali langsung. Jadi mereka nggak bisa komunikasi. Ya. Nah, aku jadi translatornya. Dulunya belajar kayak gimana, Mas? Dulu belajar sampai molto lieto la sua conoscenza. Artinya, Mas. Terima kasih banyak. Oh, gitu. Oh, seperti emang seperti Itali suka, Mas ya? Iya. Grazie, molto lieto. Oh. Artinya apa tuh? Terima kasih. Aku udah banyak yang lupa. Selesai. Spaghetti olio e tuna. Olio dengan ikan tuna. Wow. Pedasnya kerasa. Selamat makan. Siap, Mas. Mau? Mau, Mas. Kok nyimu?